Kiai selamatkan para warga yang jadi tumbal kejayaan kepala desa. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Suara ayam jantan baru sekali berkokok ketika kabar buruk sudah menyebar di desa Alasmati. Di warung kopi dekat balai desa, orang-orang membicarakan hilangnya seorang pemuda bernama Fikri, anaknya Pak Kadir, tukang kayu. Katanya kemarin sore dia kelihatan masuk ke hutan Alasmati, bisik seorang bapak sambil menyeruput kopi panas. Lawong jelas-jelas udah maghrib, kenapa malah masuk ke hutan? Sahut yang lain. Entahlah, yang jelas sampai sekarang belum pulang. Cerita hilangnya warga bukan hal baru di desa ini. Entah sudah berapa kali, setiap kali mendekati pemilihan kepala desa, selalu saja ada orang yang tiba-tiba menghilang. Warga menyebutnya musibah, tapi diam-diam mereka percaya ada sesuatu yang lebih mengerikan. Kepala desa sekarang Pak Surya sudah 3 periode menjabat. Ia selalu menang mutlak, tak pernah ada lawan yang berani mencalonkan diri. Wajahnya ramah, sering tersenyum di depan warga, tapi entah kenapa banyak yang mengaku tidak berani menatap matanya lama-lama. Katanya, tatapan Pak Surya dingin seperti orang yang menyimpan amarah. Beberapa minggu sebelum kabar hilangnya Fikri, seorang lelaki tua berkopiah hitam datang ke desa dengan membawa sebuah koper nusuh. Namanya Kiai Maksum, ulama sepuh yang baru pulang dari Tanah Suci. Ia kembali untuk menetap di surau tua peninggalan ayahnya yang sudah lama kosong. Awalnya kedatangan Kiai Maksum disambut hangat. Anak-anak mulai belajar ngaji lagi di surau. Suara lantunan ayat Al-Quran terdengar hampir setiap sore. Warga yang tadinya jarang beribadah mulai rajin datang salat berjamaah. Tapi suasana hangat itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika Kiai Maksum sedang duduk di serambi surau, Pak Kadir datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Kiai, anak saya Fikri hilang sejak kemarin sore." Suaranya bergetar. Kiai Maksum mengerutkan kening. "Hilang gimana Pak Kadir?" "Kata temannya, terakhir dia kelihatan masuk ke hutan Alasmati, katanya mau nyari bambu buat bikin kandang ayam, tapi sampai malam gak pulang-pulang." Kiai Maksum terdiam. Hutan Alasmati sudah terkenal angker sejak dulu. Orang-orang jarang berani masuk, apalagi saat matahari mulai tenggelam. Keesokan paginya, Kiai Maksum mencoba mencari tahu. Ia bertanya ke beberapa warga yang rumahnya dekat hutan. Tapi jawabannya selalu sama. Mereka tidak melihat apa-apa, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang langsung mengalihkan pembicaraan. Bahkan, seorang bapak setengah baya mendekat dan berbisik pelan. "Kiai, sebaiknya jenengan jangan ikut campur. Ini urusan orang-orang besar." Kiai Maksum menatapnya lekat-lekat. "Maksudnya orang-orang besar itu siapa?" Bapak itu hanya menggeleng dan buru-buru pergi. Siang itu, Kiai Maksum duduk di warung kopi. Ia mendengarkan obrolan warga tanpa ikut bicara. Dari celah-celah percakapan, ia mulai menghubungkan satu hal. Hampir semua orang yang hilang dalam 10 tahun terakhir selalu terjadi menjelang pemilihan kepala desa. "Kalau hitungan saya benar, Mbah, Fikri ini yang ketiga di periode Pak Surya yang sekarang. Dulu juga gitu, tiap mau pemilihan pasti ada yang hilang." "Waduh, jangan ngomong sembarangan, Mbah, nanti ada yang dengar," potong yang lain sambil melirik ke arah jalan. Benar saja, dari kejauhan terlihat mobil hitam Pak Surya lewat pelan. Semua orang di warung langsung diam. Hanya suara mesin mobil yang terdengar sampai kendaraan itu menghilang di tikungan. Sore harinya, Kiai Maksum berjalan sendirian ke arah tepi hutan. Udara di sana lembab, baunya seperti tanah basah bercampur anyir. Rumput di pinggir jalan setapak tampak seperti baru terinjak. Ada bekas kaki yang ukurannya sama seperti ukuran kaki orang dewasa, tapi langkahnya tidak rapi, seperti orang yang diseret. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Dari dalam hutan, terdengar suara aneh, mirip bisikan yang datang dari segala arah. Kiai Maksum berhenti melangkah, membaca istighfar, lalu berbalik pulang. Sesampainya di surau,
Ia melihat beberapa santrinya sedang berkumpul. Salah satu dari mereka, seorang remaja bernama Rizal berkata, "Kiai, tadi saya dengar orang-orang di pasar ngomong, katanya Fikri nggak bakalan balik. Katanya dia udah jadi tumbal." Kiai Maksum menatap Rizal serius. "Kamu tahu dari siapa?" Rizal menunduk. "Nggak berani nyebut namanya, Kiai. Orangnya takut." Malam itu, Kiai Maksum sulit tidur. Bayangan wajah Pak Surya, kabar hilangnya Fikri, dan hutan alas mati bercampur menjadi tanda tanya besar di kepalanya. Ada rahasia gelap yang disembunyikan di desa ini, dan warga sepertinya sudah terbiasa hidup dengan ketakutan. Di tengah lamunannya, terdengar suara langkah kaki di halaman surau. Pelan, tapi teratur. Kiai Maksum bangkit dan mengintip lewat jendela. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau wangi kemenyan menyeruk masuk. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi di desa Alas Mati, ini bukan sekedar urusan orang hilang biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, dan ia harus memutuskan, ikut campur dan menanggung resikonya, atau diam seperti warga lain dan membiarkan korban berikutnya jatuh. Pagi itu, langit desa Alas Mati tampak mendung walau belum waktunya hujan. Angin yang bertiup dari arah hutan membawa bau lembab bercampur angin. Kiai Maksum berdiri di serambi surau sambil memandangi pepohonan yang menjulang di kejauhan. Sejak kabar hilangnya Fikri, pikirannya terus gelisah. "Rizal," panggilnya. "Ya, Kiai. Kamu berani nggak nemenin aku ke pinggir hutan?" Rizal terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Berani, Kiai. Tapi kalau masuk ke dalam, saya nggak jamin." Kiai Maksum tersenyum tipis. "Kita cuma mau lihat, nggak akan masuk terlalu jauh." Mereka berangkat setelah sholat duha. Jalan setapak menuju hutan sepi. Hanya terdengar suara burung dan sesekali bunyi ranting patah. Rizal berjalan di belakang, sesekali menoleh ke kiri dan kanan, seolah takut ada yang mengintai. Begitu sampai di tepi hutan, Kiai Maksum langsung merasa hawa dingin merayap di kulitnya. Tidak seperti hawa sejuk biasa. Dingin ini menusuk sampai ke tulang. Ia berjalan perlahan, memperhatikan setiap tanda di tanah. "Lihat, Kiai," bisik Rizal sambil menunjuk tanah yang agak becek. Ada bekas tapak kaki yang sebagian tertutup dedaunan. Bentuknya seperti kaki manusia, tapi jaraknya tidak teratur, seperti orang yang sedang terseret atau berjalan pincang. Mereka mengikuti jejak itu beberapa meter hingga sampai ke sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi semak. Di sana, mereka menemukan bekas api unggun yang sudah padam, arang hitamnya masih hangat, di sebelahnya tergeletak selembar kain sobek, warnanya kecoklatan dan ada bercak darah yang sudah mengering. Rizal menutup hidungnya. "Bau apa ini, Kiai? Anyir banget." Kiai Maksum memungut kain itu. "Ini kain baju Fikri?" Rizal mengangguk pelan. "Sepertinya iya. Kemarin saya lihat dia pakai kaus warna biru tua." Bau anyir makin menyengat. Kiai Maksum melangkah ke arah semak dan melihat beberapa bulu ayam yang berserakan, seperti sisa dari sesuatu yang dikorbankan. Ia membaca istighfar pelan. Dalam perjalanan pulang, Rizal terlihat cemas. "Kiai, kita harus gimana? Kalau ini beneran ada hubungannya sama orang hilang, kita belum punya bukti kuat, Zal, tapi kita harus waspada." Setibanya di surau, Kiai Maksum membersihkan tangan dan wajahnya. Ia merasa kepalanya berat, seperti ada yang menekan. Malam itu, ia berusaha tidur lebih awal, tapi matanya sulit terpejam. Ketika akhirnya tertidur, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan yang berkabut tebal. Dari kejauhan, muncul sosok perempuan. Setengah wajahnya cantik, setengahnya lagi rusak, seperti terbakar. Perempuan itu berjalan mendekat, sambil memegang tangan seorang anak kecil. Dengan suara lirih, ia berkata, "Selamatkan mereka sebelum malam ke-7. Setelah itu, semua akan hilang selamanya." Seketika angin bertiup kencang, kabut menutup pandangan, dan perempuan itu menghilang. Kiai Maksum terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi punggungnya. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. 2 warga, ibu dan anaknya, menghilang saat mencari kayu bakar di dekat hutan. Mereka terakhir dilihat membawa keranjang bambu berisi ranting. Warga berkumpul di balai desa. Beberapa menangis, yang lain hanya duduk terdiam. Pak Surya datang, berdiri di depan semua orang,
lalu berkata dengan suara tenang, "Bapak Ibu, tolong jangan panik. Mungkin mereka tersesat. Tim akan kami kirim untuk mencari." Namun, Kiai Maksum memperhatikan, tidak ada satupun warga yang benar-benar percaya. Mereka hanya mengangguk tanpa suara. Beberapa orang malah menunduk seolah takut bertatapan dengan kepala desa. Sore itu, Kiai Maksum mencoba mengajak beberapa warga untuk bersama-sama mencari korban. "Kita nggak bisa diam saja. Kalau mereka tersesat, semakin lama kita menunggu, semakin susah menemukannya." Tapi jawaban yang ia dapat justru membuatnya geram. "Kiai, hutan itu bukan buat orang biasa masuk. Apalagi sekarang, Kiai, masanya lagi rawan. Bisa-bisa kita malah ikut hilang." "Sudahlah, Kiai, biar itu urusan kepala desa saja." Kiai Maksum menatap satu persatu wajah mereka. Ada ketakutan yang sama di mata semua orang. Bukan takut pada hutan, tapi pada sesuatu atau seseorang yang lebih berkuasa dari itu. Malam harinya, Rizal datang ke surau dengan wajah pucat. "Kiai, saya tadi dengar kabar dari orang pasar. Katanya kalau sudah hilang 3 orang dalam seminggu, berarti ritualnya udah mulai." "Ritual apa?" Rizal menelan ludah. "Saya nggak ngerti persis, tapi katanya itu cara Pak Surya buat tetap jadi kepala desa. Tiap mau pemilihan, harus ada tumbal manusia. Kalau enggak, dia bakal kalah dan mati." Kiai Maksum terdiam. Hatinya mulai menyimpulkan bahwa semua tanda mengarah ke hal yang sama. Orang-orang yang hilang bukan korban kebetulan. Mereka dipilih, diambil, dan mungkin diserahkan untuk sesuatu yang gelap. Ia menatap ke arah hutan yang terlihat samar di balik kegelapan malam. Apapun yang bersembunyi di sana, ia tahu waktunya tidak banyak. Malam itu, desa Alas Mati terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin seolah enggan berhembus, bahkan suara jangkrik pun jarang terdengar. Rizal berjalan pelan di jalan tanah yang mengarah ke rumah Pak Surya. Jantungnya berdetak kencang, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Sejak siang tadi ia melihat 3 orang kepercayaan Pak Surya membawa karung-karung besar ke halaman belakang rumah kepala desa. Karung itu tampak berat, dan dari cara mereka membawanya, Rizal yakin itu bukan isi biasa. Ia memutuskan untuk mengintai malam ini. Kiai Maksum awalnya melarang, tapi Rizal berjanji hanya akan melihat dari jauh. Rumah Pak Surya berada di ujung desa, dekat sawah luas yang mengarah ke hutan. Dinding kayunya tinggi dan tebal, tapi ada celah di samping gudang yang cukup untuk melihat ke belakang rumah. Rizal berjongkok mengintip pelan. Pandangannya langsung membeku. Di halaman belakang, Pak Surya bersama 3 orang kepercayaannya berdiri membentuk lingkaran besar. Di tanah, ada bubuk putih membentuk garis melingkar dengan simbol-simbol aneh di sekelilingnya. Di tengah lingkaran, ada 3 orang yang terikat. Fikri, seorang ibu dan anak kecilnya. Mereka masih hidup tapi mulutnya disumpal kain. Tubuh mereka gemetar, mata mereka penuh ketakutan. Pak Surya membakar kemenyan, asapnya tebal dan berbau menyengat. Ia duduk bersila, membaca mantra dengan bahasa yang tak dimengerti Rizal. Suaranya berat dan berulang-ulang, semakin lama semakin cepat. Lalu tanah di luar lingkaran itu bergetar. Dari kegelapan muncul sosok hitam tinggi menjulang, setinggi pohon kelapa. Tubuhnya besar, bentuknya seperti bayangan padat, dan matanya merah menyala. Nafasnya terdengar seperti hembusan angin badai. Rizal merasa lututnya lemas. Ia ingin lari, tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Pak Surya menunduk, memberi hormat pada makhluk itu. Salah satu orang kepercayaannya memercikkan darah ayam ke arah makhluk tersebut. Lalu Pak Surya mengangkat tangannya ke arah 3 korban. Makhluk itu menggeram, lalu mengulurkan tangan panjangnya yang penuh cakar. Rizal tahu kalau korban itu tersentuh, mereka tidak akan pernah kembali. Tiba-tiba, salah satu dari orang kepercayaan Pak Surya menoleh ke arah semak tempat Rizal bersembunyi. "Pak, kayaknya ada yang ngawasin," ucapnya.
Jantung Rizal hampir meloncat keluar. Ia langsung merunduk dan merayap mundur pelan-pelan. Tapi saat ia hendak bangkit, terdengar suara teriakan, "Hei, siapa di situ?" Rizal langsung berlari sekuat tenaga. Ranting-ranting hutan kecil di pinggir sawah menampar wajahnya, tapi ia tidak peduli. Dari belakang ia mendengar langkah kaki mengejarnya. Nafasnya tersengal, dadanya terasa terbakar. Begitu sampai di dekat surau, ia hampir terjatuh karena kelelahan. Kiai Maksum yang sedang menunggu langsung memapahnya masuk. "Kenapa kamu sampai pucat begitu?" tanya Kiai Maksum. Rizal meneguk air dengan tangan gemetar. "Kiai, saya lihat sendiri, Fikri, ibu sama anaknya, mereka diikat di halaman belakang rumah Pak Surya. Ada makhluk hitam, tinggi banget, matanya merah Kiai, Pak Surya manggil dia." Kiai Maksum diam, wajahnya mengeras. "Kamu yakin yang kamu lihat itu nyata, bukan cuma bayangan?" Rizal mengangguk cepat. "Nyata Kiai, saya hampir ketahuan. Mereka bikin lingkaran, bakar kemenyan, baca mantra. Itu pasti pesugihan. Korbannya manusia Kiai." Kiai Maksum menutup mata sebentar, menarik nafas panjang. "Kalau begitu, kita nggak punya banyak waktu. Perempuan di mimpiku bilang, sebelum malam ke-7, semua korban akan hilang selamanya." Kiai Maksum lalu mengeluarkan sebuah kitab tua dari lemari surau. Sampulnya lusuh, warnanya kecoklatan. "Kitab ini peninggalan guruku. Ada cara memutus perjanjian semacam itu, tapi resikonya besar. Kalau gagal, kita bisa ikut terseret ke alam mereka." Rizal menelan ludah. "Jadi, kita mau melawan makhluk itu, Kiai?" "Bukan cuma makhluknya, tapi juga orang yang memanggilnya. Kita harus menyelamatkan korban sebelum ritual puncak terakhir selesai." Malam itu mereka menyusun rencana. Kiai Maksum akan mempersiapkan doa-doa dan perlengkapan. Air yang sudah dibacakan ayat suci, garam, tali putih dan batu kecil yang sudah diberi doa sebagai penolak makhluk gaib. Rizal akan mengamati pergerakan rumah Pak Surya untuk memastikan kapan ritual puncak akan dilakukan. Dari pengalaman tadi, ia tahu ritual itu tidak dilakukan di hutan seperti cerita orang, tapi di halaman belakang rumah Pak Surya yang disembunyikan dari pandangan warga. Sebelum tidur, Kiai Maksum berpesan, "Zal, jangan dekat-dekat sendirian lagi. Kalau sampai mereka menangkapmu, kita akan kekurangan orang untuk membantu. Ingat, musuh kita bukan cuma manusia, tapi juga makhluk yang tidak akan segan membunuh." Rizal mengangguk, walau di dalam hatinya ia tahu ia tidak akan bisa tenang hanya menunggu. Di luar, angin mulai berhembus kencang. Daun-daun pohon kelapa bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan. Desa Alasmati kembali tenggelam dalam malam yang mencekam. Malam itu, udara di desa Alasmati terasa aneh. Angin berhembus panas, padahal langit mendung. Di surau kecil peninggalan ayahnya, Kiai Maksum duduk di ruang tamu sambil merapikan kitab. Rizal dan 2 santri lain, Farid dan Wawan, sedang diserambi membicarakan kejadian kemarin. Tiba-tiba, suara krek, krek terdengar dari pintu surau yang setengah terbuka. Rizal bangkit untuk menutupnya, tapi pintu itu malah bergoyang sendiri, seperti ada yang mendorong dari luar. "Farid, itu kamu main-main?" tanya Rizal. Farid menggeleng. "Aku di sini dari tadi." Belum sempat mereka bicara lagi, terdengar suara langkah pelan di atap surau. Tok, tok, tok. Teratur seperti orang berjalan. Wawan langsung pucat. "Kiai, di atas ada orang." Kiai Maksum berdiri, matanya menatap langit-langit. "Bukan orang," ucapnya pelan. Suara langkah itu berhenti, berganti dengan suara tangisan pelan, tangisan anak kecil.
Suaranya datang dari arah musola kecil di belakang surau. Rizal langsung merinding. "Kiai, kita harus cek." Mereka berempat berjalan ke musola. Pintu musola terbuka lebar. Lantainya kosong, tapi suara tangisan itu masih terdengar, seakan berasal dari pojok ruangan. Kiai Maksum mengambil senter dan menyinari. Tidak ada siapa-siapa. "Baca doa," perintah Kiai. Mereka semua membaca doa pendek. Pelan-pelan suara tangisan itu memudar, lalu hilang. Keesokan paginya, gangguan itu belum berhenti. Saat santri menimba air di sumur, tali timba tiba-tiba tertarik kuat dari bawah, seperti ada yang menarik. Farid hampir ikut terseret kalau tidak cepat dilepaskan. Di malam berikutnya, suara ketukan di jendela terdengar berkali-kali, tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Siang hari keempat, sejak kejadian Rizal mengintai rumah Pak Surya, orang yang mereka bicarakan datang ke surau. Penampilannya seperti biasa. Kain sarung rapih, kemeja putih, senyum ramah. Tapi Kiai Maksum tahu, senyum itu tidak tulus. "Kiai," sapa Pak Surya duduk tanpa dipersilahkan. "Saya dengar Kiai sudah mulai bertanya-tanya soal warga yang hilang." Kiai Maksum menatapnya tenang. "Saya cuma ingin tahu kebenarannya." Pak Surya tertawa kecil, tapi matanya tajam. Kebenaran kadang lebih baik disimpan sendiri. Kiai orang baru di sini. Jangan sampai ikut terseret masalah yang bukan urusan Kiai. Kalau itu menyangkut nyawa orang, berarti urusan saya juga, jawab Kiai Maksum. Pak Surya condong ke depan. Suaranya berubah dingin. Kalau Kiai terus ikut campur, bisa saja pesantren kecil ini terbakar. Saya nggak mau kejadian buruk terjadi, apalagi pada anak-anak yang belajar di sini. Rizal yang duduk di pojok mengepalkan tangan. Kiai Maksum tetap tenang, tapi ia sadar ancaman ini serius. "Silahkan pulang Pak Surya, saya akan tetap di jalan yang saya yakini benar." Pak Surya bangkit, merapikan sarungnya. "Kalau begitu, jangan salahkan saya nanti." Ia pergi meninggalkan hawa dingin di ruangan. Malam itu, Kiai Maksum berkumpul dengan Rizal, Farid, dan Wawan. "Kita nggak punya waktu banyak. Malam ke-7 tinggal 2 hari lagi. Kalau kita telat, Fikri, ibu dan anaknya itu akan hilang selamanya." Rizal bertanya, "Kiai, kenapa kita nggak lapor ke polisi saja?" Kiai menggeleng, "Percuma, ini bukan perkara biasa. Polisi nggak akan percaya, apalagi kalau Pak Surya punya orang dalam. Kita harus lakukan ini sendiri." Mereka mulai menyiapkan perlengkapan. Air doa dari sumur yang sudah dibacakan ayat suci. Garam putih untuk membuat garis pelindung. Tali putih sebagai pengikat korban supaya makhluk goib tidak bisa membawanya kembali. Batu kecil yang sudah diruqyah untuk dilemparkan ke arah makhluk. Namun masalahnya, sejak ancaman itu, Pak Surya memperketat penjagaan di sekitar hutan Alas Mati. Warga yang biasanya bebas mencari kayu bakar, sekarang dilarang masuk. Beberapa lelaki berbadan besar mondar-mandir di jalan setapak, membawa pentungan. Rizal mengamati dari kejauhan. "Kayak penjagaan penjara, Kiai. Nggak mungkin kita bisa masuk dari jalur biasa." Kiai Maksum berpikir, "Kalau begitu, kita harus pakai jalur lama yang lewat sungai kecil di belakang bukit. Tapi jalur itu jarang dipakai karena banyak ular." Wawan angkat tangan. "Kiai, kalau lewat jalur itu kita aman dari penjaga?" Jawab Kiai Maksum. "Secara manusia, iya. Tapi secara goib, belum tentu." Malam kelima, gangguan semakin parah. Farid terbangun karena merasa ada tangan dingin memegang kakinya. Rizal bermimpi buruk berulang kali. Wajah perempuan setengah rusak yang minta tolong. Pagi harinya, Kiai Maksum berkata, "Itu tandanya mereka tahu kita akan melawan. Kita harus perkuat iman. Jangan lupa wudu. Sebelum tidur, jangan tinggalkan doa." Malam ke-6 tiba. Surau gelap.
karena lampu minyak padam sendiri meskipun minyaknya penuh. Angin kencang bertiup, pintu berderit keras. Dari luar terdengar suara-suara aneh, langkah kaki berat, desahan panjang, bahkan suara tawa kecil yang membuat bulu kuduk merinding. Rizal mencoba tidur tapi gagal. Ia duduk di dekat jendela, menatap hutan alas mati dari kejauhan. Besok malam terakhir, kalau kita gagal, mereka semua hilang, gumamnya. Kiai Maksum menghampiri. Besok kita akan masuk hutan. Jalur lewat sungai. Kita mulai setelah maghrib, sebelum Pak Surya mulai ritual puncaknya. Ingat, kita bukan cuma melawan manusia, tapi juga perjanjian yang dia buat dengan makhluk itu. Rizal menatap Kiai dengan campuran takut dan bertekad. Saya siap, Kiai. Di luar, petir menyambar di langit. Hujan mulai turun, membasahi desa yang akan segera menjadi saksi pertarungan antara iman dan kegelapan. Langit malam itu seperti ditutupi kain hitam tebal. Hujan tipis turun membuat tanah becek dan licin. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika Kiai Maksum berdiri di belakang surau, memegang tas kecil berisi air doa, garam putih, tali, dan beberapa batu yang sudah diruqyah. Di sampingnya, ada Rizal yang memegang obor, dan 3 warga laki-laki yang nekat ikut, Pak Karto, Jono, dan Arif. Wajah mereka pucat, tapi tekadnya bulat. Mereka tahu resikonya besar, tapi juga sadar kalau malam ini kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Fikri, ibu, dan anaknya. Kalau ada yang ragu, mending balik sekarang, kata Kiai Maksum tegas. Semua menggeleng. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jawab Pak Karto. Tanpa banyak bicara, mereka mulai berjalan ke arah sungai kecil di belakang bukit. Jalur itu gelap total, hanya diterangi obor. Pepohonan menjulang seperti dinding, dan suara jangkrik bercampur dengan lolongan aneh dari kejauhan. Perjalanan lewat sungai. Air sungai setinggi lutut mengalir deras. Rizal hampir terpeleset saat menyeberang, tapi Jono sigap memegang lengannya. Udara di sekitar semakin dingin. Kabut mulai turun, membuat pandangan terbatas. Ini belum sampai hutan, kok udah aneh begini, gumam Arif. Tiba-tiba sesuatu melintas cepat di air, seperti bayangan besar. Semua berhenti. Air mendadak terasa dingin menusuk tulang. Kiai Maksum langsung mengucap doa perlindungan. Bayangan itu menghilang dan mereka melanjutkan perjalanan. Masuk ke alas mati. Begitu melewati sungai, aroma anyir langsung menyeruak. Kabut hitam pekat menggantung di antara pepohonan. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah ingin menahan kaki mereka. Dari kejauhan, terlihat cahaya obor bergerak berputar membentuk lingkaran. Itu rumah ritualnya? Tanya Rizal. Bukan rumah, itu lapangan ritual, jawab Kiai Maksum sambil memandang tajam. Mereka merayap pelan, bersembunyi di balik semak. Di tengah lapangan tanah, Pak Surya berdiri bersama 3 orang kepercayaannya. Di depannya, Fikri, ibu, dan anak kecil itu terikat, matanya tertutup kain. Di sekeliling mereka ada lingkaran bubuk putih, kemenyan mengepul dan suara mantra terdengar jelas. Kemunculan makhluk hitam. Suara mantra semakin keras, angin mulai berputar seperti pusaran. Dari tengah lingkaran muncul asap tebal, lalu makhluk hitam raksasa dengan tubuh sebesar pohon kelapa dan mata merah menyala. Suaranya seperti gabungan raungan hewan dan suara besi berkarat. Pak Surya tertawa keras. Ambil tumbal ini, tegakkan kekuasaanku. Makhluk itu melangkah maju. Tanah bergetar di bawah kakinya. Rizal nyaris jatuh karena angin kencang yang berputar. Pertarungan dimulai. Kiai Maksum berdiri tegak. Bismillah. Ia mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Angin yang tadi kencang terasa melawan, seperti mencoba membungkam suaranya. Tapi ia terus membaca, nada suaranya makin tegas. Makhluk itu meraung, matanya memerah semakin terang. Dari mulutnya keluar semburan asap hitam yang meluncur ke arah Kiai Maksum.
Dengan cepat Pak Karto menaburkan garam putih membentuk garis pelindung di depan Kiai Maksum. Asap itu membentur garis garam dan hilang. "Rizal, lepaskan korban!" teriak Kiai. Rizal berlari menerobos kabut, menghindari tangan makhluk yang besar. Arif dan Jono ikut membantu. Mereka masuk ke lingkaran ritual, memotong tali di tangan Fikri, ibu dan anaknya. Pak Surya melawan. Melihat itu Pak Surya panik. Ia mengambil pisau kecil dan mulai melafalkan mantra cepat, memanggil nama-nama jin pelindungnya. Angin bertiup semakin kencang, obor hampir padam. Kiai Maksum mengubah bacaannya menjadi doa pemutus sihir. Perlahan, bubuk putih lingkaran ritual mulai buyar terbawa angin. Kemenyan padam satu persatu. Makhluk hitam itu terlihat goyah, tubuhnya bergetar. "Tidak, kalian tidak bisa menghentikan ini," teriak Pak Surya, berlari ke arah Kiai dengan pisau terangkat. Pak Karto mendorongnya, membuat pisau jatuh. Namun tiba-tiba makhluk hitam itu mengamuk, mengayunkan tangannya ke arah Kiai Maksum. Benturan energi gaib terjadi, membuat Kiai terlempar beberapa meter. Ia mendarat keras di tanah, batuk darah, tapi masih sadar. Akhir pertarungan. Meskipun tubuhnya sakit, Kiai Maksum kembali berdiri. "Dengan izin Allah, kau kembali ke tempatmu," teriaknya sambil melemparkan batu ruqyah ke arah makhluk itu. Batu itu memantulkan cahaya terang, menembus dada makhluk. Makhluk itu menjerit, tubuhnya retak seperti kaca, lalu mengeluarkan api hitam. Api itu langsung meluncur ke Pak Surya, membakar tubuhnya seketika. Teriakannya menggema di seluruh hutan. Tubuh makhluk perlahan menghilang bersama kabut hitam. Lapangan ritual menjadi sunyi. Korban selamat, tapi Rizal memapah Kiai Maksum yang berengah-engah. "Kiai, kita berhasil." Kiai hanya tersenyum lemah. "Alhamdulillah, tapi ini belum berakhir. Luka ini bukan luka biasa." Mereka membawa Fikri, ibu dan anaknya keluar hutan lewat jalur sungai. Warga yang menunggu di tepi desa menangis lega melihat para korban kembali. Fajar baru saja naik ketika kabar itu menyebar ke seluruh desa Alasmati. Pak Surya ditemukan gosong di tengah hutan. Tubuhnya hangus seperti arang, matanya terbuka lebar, dan tangannya terjulur ke atas seperti mencoba meraih sesuatu sebelum mati. Beberapa warga yang ikut mengevakuasi jasadnya langsung muntah karena bau daging terbakar yang masih menyengat. Ada juga yang memalingkan wajah, tak sanggup melihatnya. "Dibawa ke rumahnya atau kubur di sini saja?" tanya salah satu warga. "Biar dikubur di sini, di tanah yang dia najisin sendiri," jawab Pak Karto datar. Tidak ada yang protes, tidak ada doa yang dibacakan. Rasa lega bercampur takut. Berita kematian Pak Surya menyebar cepat. Warga berkumpul di balai desa, sebagian terlihat lega, sebagian lagi masih menyisakan rasa takut. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah ancaman halus dan tatapan tajam Pak Surya. Banyak yang tahu soal orang-orang yang hilang, tapi memilih diam demi keselamatan sendiri. Sekarang sosok yang mereka takuti itu sudah tiada. Tapi hutan Alasmati tetap berdiri, tetap sunyi, tetap menyimpan rahasia. "Berarti sudah selesai kan?" tanya seorang ibu. Pak Karto menggeleng. "Yang selesai cuma orangnya. Tenaganya kita nggak tahu." Kiai Maksum terbaring lemah. Sementara itu di rumah Pak Karto, Kiai Maksum terbaring di ranjang kayu. Wajahnya pucat, napasnya berat. Di dadanya ada bekas lebam besar berbentuk aneh, seperti telapak tangan raksasa yang menempel. Rizal duduk di sampingnya, tak lepas memegang tangannya. "Akhirnya, ambilkan air doa," ujar Kiai pelan. Rizal segera menyodorkan gelas. Kiai meminumnya sedikit, lalu tersenyum lemah. "Korban sudah selamat, Kiai," kata Rizal, mencoba menghibur. "Alhamdulillah, tapi kita belum aman sepenuhnya," jawab Kiai. Rizal mengernyit. "Maksudnya?" "Energi yang dipanggil Pak Surya itu tidak hilang begitu saja. Dia cuma kehilangan pengikatnya. Kalau ada orang lain yang tergoda, setan itu bisa kembali." Warga mulai bicara. Siang harinya, beberapa warga datang menjenguk. Fikri, ibu dan anak kecil yang sempat ditawan ikut datang. Wajah mereka masih pucat tapi matanya lebih tenang. Mereka menceritakan bagaimana selama berhari-hari berada di lingkaran tanah, tak bisa bergerak, mendengar suara-suara aneh yang membisikkan rasa takut. "Kami tahu Pak Surya yang bawa kami, tapi nggak bisa teriak, seperti mulut dikunci," kata Fikri. Warga yang mendengar bergidik.
Semua sadar rasa takut mereka selama ini telah memberi ruang bagi Pak Surya untuk terus berbuat. Pesan Kiai Maksum. Sore menjelang maghrib, Kiai Maksum minta didudukkan di ruang tamu. Warga berkumpul menunggu ia bicara. Meski suaranya pelan, setiap kata terdengar jelas. Kalian semua lihat sendiri. Keserakahan itu membutakan. Jabatan, harta atau kekuasaan, kalau kita mau dapatkannya lewat jalan setan, pasti ada nyawa yang harus dibayar. Dan yang dibayar bukan nyawa dia sendiri, tapi nyawa orang tak bersalah. Semua terdiam, beberapa menunduk merasa bersalah. Jangan biarkan kutukan ini terulang. Kalau ada yang tergoda lagi, kalau ada yang mencoba memanggil kekuatan itu lagi, alas mati akan memanggil tumbalnya. Dan kali ini bisa jadi lebih buruk dari yang kita lihat kemarin. Pemurnian hutan. Malam itu Kiai Maksum meminta sekelompok warga ikut ke pinggir hutan. Ia memimpin pembacaan doa dan ayat suci di 4 titik yang mengelilingi alas mati. Garam putih ditaburkan di setiap jalur masuk. Saat pembacaan doa berlangsung, beberapa warga mengaku mendengar suara rintihan jauh di dalam hutan. Angin berhembus dingin, tapi tidak ada yang mundur. Mereka terus membaca sampai suara itu hilang. Ini bukan berarti setannya hilang, kata Kiai setelah selesai. Ini cuma kunci sementara. Kuncinya ada di hati kita. Apakah kita mau tetap bersih atau kembali kotor? Surau kembali hidup. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana desa mulai berubah. Surau kembali ramai. Anak-anak belajar ngaji lagi, suara tawa mulai terdengar di halaman. Rizal yang awalnya hanya santri biasa, kini mulai membantu mengajar anak-anak kecil. Fikri pun ikut membantu membersihkan surau sebagai tanda terima kasih. Tapi meski suasana membaik, ada kesepakatan tak tertulis di antara warga. Tidak ada yang berani masuk alas mati sendirian, apalagi setelah matahari terbenam. Percakapan terakhir. Suatu sore Rizal duduk di beranda surau bersama Kiai Maksum yang sudah mulai bisa berjalan. Kiai, kalau suatu hari ada orang yang tergoda lagi, kita harus bagaimana? Kiai tersenyum tipis. Kita ingatkan, kalau nggak mau dengar, kita hadapi. Setan cuma bisa menang kalau manusia rela jadi temannya. Rizal mengangguk. Ia tahu pelajaran terbesar dari semua ini adalah rasa takut yang tidak dilawan akan menjadi senjata bagi orang jahat. Penutup bab. Malam itu, Kiai Maksum berdiri menghadap hutan dari jauh. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah. Dari balik pepohonan terdengar suara burung malam. Tidak ada kabut, tidak ada raungan. Tapi entah kenapa, tatapan Kiai tetap waspada. Ia tahu pertarungan melawan kejahatan tidak pernah benar-benar berakhir. Alas mati mungkin diam sekarang, tapi seperti api kecil di bawah abu, ia bisa menyala kapan saja. Dan ketika itu terjadi, orang-orang desa harus siap memilih, melawan, atau kembali tunduk pada kegelapan. Beberapa bulan setelah malam mengerikan di alas mati, suasana desa perlahan berubah. Jalan tanah yang dulu sepi kini mulai ramai dilewati warga yang berangkat ke ladang. Anak-anak kembali bermain di halaman surau sambil tertawa lepas. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang orang hilang. Tidak ada lagi rasa takut ketika malam turun. Pemilihan kepala desa akhirnya dilaksanakan. Kali ini tanpa ancaman, tanpa orang hilang, tanpa musibah yang mencurigakan. Semua berlangsung jujur. Warga memilih dengan tenang dan kursi kepala desa diduduki oleh orang yang mereka percaya karena ketulusan, bukan karena teror. Namun meski damai mulai terasa, hutan alas mati tetap menjadi batas tak kasat mata di hati warga. Mereka berani menggarap tanah di pinggirnya untuk berkebun, tapi tidak pernah ada yang masuk terlalu dalam. Bagi mereka, hutan itu bukan lagi sekedar tempat, tapi simbol dari masa kelam yang tak boleh terulang. Pelajaran yang tertinggal di desa. Pengalaman pahit yang mereka alami menjadi cerita yang terus diulang kepada generasi baru. Setiap kali ada anak muda yang bertanya kenapa hutan itu bernama Alas Mati, orang tua akan menjawab dengan serius. Karena di situ nyawa pernah dijual dan nyawa pernah diambil. Dari tragedi itu, warga menyadari 3 hal penting yang tidak boleh mereka lupakan. Kekuasaan yang didapat lewat perjanjian dengan setan pasti akan memakan korban. Pak Surya adalah buktinya. Demi mempertahankan kursi kepala desa, ia rela menumbalkan orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Pada akhirnya, kekuatan gelap yang ia pelihara berbalik memakan dirinya.
Tidak ada kesepakatan dengan setan yang berakhir baik. Diam ketika melihat kejahatan hanya membuat kejahatan itu semakin kuat. Selama bertahun-tahun, warga memilih bungkam karena takut. Ketakutan itu menjadi tameng bagi Pak Surya untuk terus melakukan kejahatan. Mereka sadar jika sejak awal mereka bersatu, mungkin banyak nyawa bisa diselamatkan. Iman dan keberanian bisa memutus rantai kekuasaan gelap, meski harus menghadapi resiko besar. Kiai Maksum dan beberapa warga yang berani melawan membuktikan bahwa setan tidak lebih kuat dari tekad manusia yang berpegang pada kebenaran. Perjuangan mereka memang beresiko, tapi kemenangan itu mengubah nasib seluruh desa. Kiai Maksum dan masa depan desa. Setelah pulih, Kiai Maksum tetap tinggal di Alasmati. Ia melanjutkan mengajar ngaji di surau, membimbing anak-anak, dan kadang memberikan nasihat kepada warga yang mulai tergoda oleh janji cepat kaya. Setiap kali ada orang yang mulai bicara tentang jalan pintas atau cara cepat sukses, Kiai akan menatap tajam dan berkata, "Kalau jalan itu harus dibayar dengan nyawa orang lain, itu bukan rezeki. Itu kutukan." Rizal, santri mudanya, tumbuh menjadi pemuda yang disegani. Ia menyimpan semua kejadian itu dalam ingatan, siap melanjutkan tugas Kiai bila suatu saat godaan gelap mencoba masuk lagi ke desa. Alasmati diam tapi mengawasi. Malam-malam di desa kini kembali tenang, tapi hutan Alasmati tetap menyimpan aura misteri. Kadang-kadang saat angin kencang bertiup, terdengar bunyi seperti erangan dari dalam hutan. Warga yang mendengarnya akan langsung menutup pintu dan membaca doa, mengingat pesan Kiai bahwa energi gelap itu tidak sepenuhnya hilang. Ketenangan yang mereka miliki sekarang adalah hasil perjuangan dan keberanian. Tapi semua tahu, damai hanya bertahan selama manusia menjaga hatinya dari keserakahan.